Terus ini bisa dibaca, terus lanjut. Terus, nah, di keanggotaan lewat online Pak, anggotaan kita itu lewat online. Jadi PGRI Orchid itu jenengan bisa nih, tapi mesti punya password Pak di masing-masing kabupaten kota, ada passwordnya. Itu nanti tanya di yang nangani keanggotaan di masing-masing kabupaten kota. Itu ada registrasi anggota baru, ada lacak NPA, ada update, ada mutasi. Ada 4 poin ini bicara menyangkut masalah keanggotaan lewat online itu. Sistem informasi keanggotaan, SIK lewat SIK itu. Ada 4 itu. Lanjut. Nah, saya Pak. Mari kita coba. Ini ART 123. Nanti di penjaringan petani ada di ART di anggaran dasar rumah tangga itu ada. Kemudian 124. Nah, ini yang anggaran dasar Pak, pasal 22. Mohon maaf. Satuan pendidikan SMA SMK dapat dijadikan cabang khusus Pak. Yang kemarin tidak, kemarin itu ranting Pak. Saiki oleh Pak melalui Konkernas kemarin diputuskan bahwa satuan pendidikan SMA SMK itu bisa menjadi cabang khusus. Lanjut. Nah, anggota luar biasa. Nah, ini biasa aneh Pak. Anggota luar biasa. Nah, misalkan saya Pak gitu, atau penjenengan Pak, gitu. Ini biasanya kan, misalkan saya di SD, ya, kemudian atau SMK, nah, kemudian mutasi Pak. Nah, saya pengurus PGRI Kabupaten Jombang misalkan. Dari Satuan Pendidikan SMK, kemudian dimutasi oleh Pemkab karena otonomi ke Dinas Koperasi misalkan. Apakah langsung ganti Pak? Tidak. Apakah menjadi anggota luar biasa? Tidak. Karena sejak awal kita sudah menjadi anggota PGRI. Jadi ya tetap Pak. Nah sementara pandangan rekan-rekan pokoknya harus mutasi nanggone liya satuan itu menjadi anggota biasa dan tidak boleh menjabat kepengurusan. Tidak seperti itu. Baik, kartu anggota. Nah ini Pak. Kartu anggota berlaku selama yang bersangkutan menjadi anggota PGRI. Kalau penjenengan lewat online-nya PGRI, maka penjenengan mesti melakukan KTA penjenengan 5 tahun. Gitu. Gitu Pak. Gitu. Nah, maka karena yang punya kewenangan membuat kartu itu adalah PGRI Kabupaten Kota, maka dimanualkan sehingga masa berlakunya menjadi selama yang bersangkutan menjadi anggota PGRI. Itu dimanualkan Pak. Tapi kalau misalkan langsung mengikuti PB Pak, ya tetap 5 tahun Pak. Karena yang punya kewenangan membuat kartu KTA PGRI itu adalah PGRI Kabupaten Kota. Nah itu dimanualkan baru iso melaku selama menjadi anggota. Nek ansih ngikuti PB ya 5 tahun Pak. Gitu. Oke? Oke. Kemudian nah ini PKO itu Pak. PKO itu ada badan pimpinan organisasi. Badan pimpinan organisasi ya pengurus provinsi, kabupaten, PD, kemudian cabang khusus itu pimpinan organisasi Pak. Kemudian ditambah dengan perangkat kelengkapan organisasi. Ada Dewan Pembina, ada Dewan Pakar, ada PKS, DKGI, LKBH, Badan Usaha, ada Badan Khusus, ada YPLP, ada PPLP, nah, ada perempuan PGRI. Lanjut Mas. Nah, ini pasal-pasal mohon nanti Pak gini, penjenengan kalau melihat paparan ini nanti dicocokkan dengan ADART. Masalahnya ADART kita perlu diluruskan dengan ini Pak.
Ini sudah saya usulkan ke PBBGRI dan sudah ada perubahan ini. Nah, terus lanjut Mas, lanjut. Seperti pasal 38, di situ bunyinya susunan pengurus tetap Pak, yang betul pengurus abad itu nanti di ADART Pak. Terus lanjut. Nah ini Pak, berkaitan dengan perda dan kekayaan itu. Jadi pengurus provinsi diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan dari pengurus besar. Pengurus kabupaten diverifikasi oleh Badan Verifikasi Kabupaten provinsi. Nah, itu. Jadi setiap tahun itu ada verifikasi keuangan Pak, keuangan kita. Nah, kalau boleh cabang khusus cabang itu oleh PGRI kabupaten kota. Setiap tahun seperti itu mestinya. Lanjut. Waktu paparan tinggal 20 menit. Oh, jangan belum menit. Ini Pak, mohon maaf. Nah, itu tadi yang saya katakan Dewan Pembina, Dewan Pakar, APKS, LKB, DKGI, ini adalah perangkat kelengkapan organisasi. Kalau yang namanya badan pimpinan organisasi, ada itu Pak, ketua, wakil ketua, ini yang di tingkat kabupaten. Ada 14 bidang itu. Seluruh perangkat kelengkapan organisasi diatur lebih lanjut pada ART termasuk peraturan organisasi. Terus Mas, nah ini Dewan Pembina itu memberikan pembinaan bersifat konsultatif dan fasilitatif kepada badan pimpinan. Kalau Dewan Pakarnya membantu dalam perubahan kebijakan strategis, APKS itu asosiasi profesi dan keahlian sejenis, gitu. Ini representasi dari badan pimpinan organisasi dalam bina fasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI. Gitu. Nanti Bido kalau SLJD. Lanjut. Terus Mas. Tidak. Nah, ini Dewan Kehormatan Guru. Ini Pak Wayan itu memberikan saran pendapat pertimbangan atas pelanggaran kode etik guru Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran guru, pelanggaran dosen, itu Dewan Kehormatan Guru itu turun Pak. Kemudian BAP, pelanggarannya kode etik yang mana, baru akan merekomendasi kepada badan pimpinan organisasi. Kalau itu ke dinas pegawai negeri misalkan, itu berarti merekomendasinya ke dinas pendidikan. Nah, baru dinas pendidikan nanti menggunakan pasal 53/2010 tentang disiplin pegawai. LKBA meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota PGRI. Harapan kita Bapak Ibu, yang namanya perlindungan hukum guru akeh Pak kasus saja. Jombang itu yang masuk ke lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan seksual Pak, itu sekarang ini sudah 5. Jadi karena guru, kalau bicara seks Pak, bicara seks. Kalau guru itu minimal sesuai dengan undang-undang perlindungan anak itu 5 tahun. Itu bukan guru Pak. Kalau guru ditambah 1/3 dari 5, mesti rata-rata minimal 7 tahun Pak. Pegawai negeri mesti kalau kena pasal seksual itu Pak, mesti pedot sak pensiunnya orang pensiun. Lah EDW itu ganti pengurus itu ya tetap harus ikut ambil bagian support kepada rekan-rekan yang kena kasus itu. Yang SMP 6 Jombang itu kena 14 tahun Pak. Ya sebut karena apa yang tinggal umum aneh guru. Tapi wartawan dia mau pinter Pak. Guru itu waktu yang dia sampai Perak itu
cuma gebuk nganggo sajadah karena memang tidak salah duka. Jadi ngarek yang ngakal ngono kuwi Pak. Digebuk sajadah. Tapi wartawan itu tanda gurunya. Saya publikasi. Jenenge KTP ini ketua PGRI itu kejaksaan ini bolak balik titip Pak. Panggil kejaksaan bolak balik itu Pak. Guru menangis. Piye ini Pak? Ini bolak balik. Kejaksaan KTP masuk. Kejaksaan. Ya semua. Anak bojone pas enak dari kepala sekolah ngulang, ya perkara niku Pak. Sing lapor orang tua wali murid. Lah saya tanya ke pengadilan. Engko sing terang Pak Edi Suyatno Pak. Tapi tak singgung aja karena aku lapangan ini jelas. Jadi saya tanya di pengadilan, Pak. Nah, apa yang namanya rekan-rekan guru sebagai saksi kurang dengan percaya Pak? Muridé sing dipercaya Pak. Ini undang-undang itu dulu Pak. Muridé sing dipercaya Pak. Orang gurune wis dari saksi ora percaya. Ya kepenak ngene Pak itu. Nah, kasus yang di guru olahraga itu kan nanggung muridnya kan juga bar, gurunya ya udah ngono Pak. Mek nyenggol apa nih Pak? Payudara. Nyenggol tok Pak. Laporan wali murid istilahnya pelecehan seksual. 5 tahun Pak. Lo langsung pedot Pak. Sak pensiunnya Pak. Terus gak terima pensiun. Itu loh Pak. Nyenggol tok Pak. Bener itu Pak itu. Nah, tunjuknya nih mesti sing jenenge media massa kompore akeh lah Pak kompore Pak. Sing kompor terbanyak sehingga memperkuat ini problematik tapi pelecehan Pak, yang pelecehan seksual itu dan seterusnya tidak. Saya bicara pelecehan seksual ya mari awak dhewe baik YPLP Pak. Nah YPLP ini tugasnya jenengan harapan kita karena YPLP PPLP itu wilayah penjenengan. Mari perubahan di tataran perguruan tinggi ya, ayo kritisi tapi penjenengan punya dasar ya koordinasi konsultasi kalau saya bagian kritik misalnya kritik kayak gitu bisa Pak gitu. Tapi kayak itu gas mau kalau sakit dengan kritik kita Pak ini gak kritik kita gak pernah Pak ada seperti itu ya tugasnya jadi menurut. Nah kita harapkan tidak seperti itu. Lanjut kosong ini Mas. Badan usaha. Badan usaha itu ya produk karo gini Pak. Ya harapan kita penjenengan kalau melihat di Universitas Muhammadiyah Malang. Harapan kita ada badan usahanya Pak. Lu kalau kan duwe hotel, duwe rumah sakit, duwe bengkel, duwe seperti itu. Tidak melulu olahan kita di pendidikan. Nah nanti Pak Asmuni akan merancang ke sana nantinya. Dengan sumber nabi. Jadi Pak orang itu bicara tidak. Tapi badan usahanya ada juga. Dikembangkan ke sana. Dalam rangka apa? Ya kesejahteraan dan seterusnya. Harapan kita penjenengan nanti mampu memberikan masukan di perguruan tinggi berkaitan IEC kesejahteraan ini konco-konco dosen dan seterusnya. Tapi itu tadi Pak, pasalnya penjenengan adalah mendasar pada aturan yang ada. Adik-adiknya jelas, peraturan organisasi jelas, adik-adiknya jelas. Sepanjang itu gak ada berubah Pak, orang berubah Pak, percayalah, gak berubah. Harus ada yang berubah. Gak mungkin Pak terus, saya katakan itu gak mungkin itu. Karena ini milik organisasi Pak, milik organisasi. Aku dengan nama petakonan ini. Loh, padahal itu berdiri Pak. Struktur organisasi PGRI gak ono Pak. Itu konvensional.
Tidak ada di struktur organisasi PGRI, tidak ada. Ya oke lah berdiri boleh, tapi di tataran struktur organisasi tidak ada. Mulane, tapi gini Pak, yang penting menurut saya, bahwa penjenengan gitu mengubah zona nyaman itu paling sulit Pak. Mengubah zona nyaman itu paling sulit. Kena ini lapor dan ini mesti ngono Pak. Itu paling sulit. Tapi itu kalau tidak ada yang memulai berubah, tidak akan berubah. Justru Pak, penjenengan tanya rekan-rekan rektor, rekan-rekan ketua STKB, sing nom-nom Pak. Isinya ini, pas berhadapan dengan sing posisi, pas ini kok nom Pak. Pas posisi sing zona nyaman, angel Pak. Pas ini cukup, itu. Lanjut Mas. Tinggal 10 menit. Iya Pak. Coba Pak kembali ya. Cepatnya Mas. Hilang ini kan. Terus. Wantek waktunya Mas Gil. Nah, ini sekretariat bagian organisasi, gambar presiden, struktur organisasi, ADRT, visi, dan seterusnya itu ada. Nah, saya nangkap surat Mas, nangkap surat. Kayak saya jenengan nanti. Nangkap surat. Nah, ini kop surat Pak. Besok Mas. Kop surat itu. Nah, Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten. Nah, kalau penjenengan Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Cabang Khusus STKIP misalkan setia begitu. Ini di kop surat. Nah, ini Pak. Ayo diskusi. Berkaitan penjenengan biasa kayak surat itu. Ternyata orang itu kan MC, itu ya wong nyawang gampang Pak. Padha karo wong melihat orang mengibarkan bendera itu. Apa itu bisa kritik Pak? Tapi kan melakukan mulai sawah. Dan itu tiba yo wangel. Nah, sama dengan membuat surat. Penjenengan bersani nenggawe surat kan begini rata-rata Pak. Tapi yang Pemda itu sajane sudah mengkritiki gitu ya. Mengkritisi Pak, nek gawe tata naskah Perbup di tingkat kabupaten, mohon mengundang yang ahli bahasa. Nah, jawabnya Pemda bahasa dia. Sing penting ero isine Pak. Gawe diulang itu wis mau SD Pak. Jenenge subjek predikat objek itu wis yo dulu Pak. Nah, yang bersani nek surat undangan. Perihal undangan kan itu Pak. Terus nunggone isi mengharap kehadirannya besok pada kan ini Pak. Di tanggal kan gitu. Menurut penjenengan mengharap kehadirannya pas tuh betul. Ini Pak. Nah, yang benar adalah mengharap kehadiran saudara. Karena kita menujunya adalah orang kedua. Neknya berarti orang ketiga tunggal. Berarti wong liya sing diundang bukan orang kedua. Mengharap kehadiran saudara. Besok pada orang pakai U Pak, pakai O. Nek pakai U berarti orang sakit. Itu Pak. Ternyata gawe surat banyak. Nah, orang-orang di Pemkab rata-rata Pak, sing ngerti maksudnya Pak. Yo demono Pak, aku mulai do SD ngantek iku yo temenan Pak. Dan ngerti temenan tatanan naskah itu. Tapi terhenti. Maka bahasa nunggone surat seperti itu. Nah, pukul, nah bukan jam piro bukan, tapi pukul gitu ya. Nah, jam tang jam kan Pak. Nah, terakhir Pak penutupnya biasa ya. Demikian atas perhatiannya, betul Pak.
diucapkan terima kasih gitu Pak. Mesti ngono kata-katanya Pak. Lah, saiki diucapkan terima kasih Pak. Itu kalau penjenengan aktifkan menjadi terima kasih mengucapkan gitu Pak. Padahal penjenengan saya menyampaikan itu nih. Makanya yang benar demikian atas perhatian koma kami sampaikan terima kasih. Terima kasih disampaikan oleh kami kan gitu Pak. Oke, disampaikan terima kasih Pak. Maka kalau diaktifkan menjadi terima kasih menyampaikan tadi. Ini bahasanya. Baik, lanjut Mas. Oke, kok ini? Kurang berapa toh? 5 menit. Terus, cepat ya. Nah, iki surat Pak, kodifikasi surat ini berkaitan dengan cabang khusus ini. Sudah ada di sana. Jadi surat terbatas TBS undangan itu UND Pak. Nah. Depan itu adalah nomor surat kemudian nanti contohnya di belakang. Terus. Nah, ini ambil contoh. Surat diberi nomor urut dan tanggal mulai 1 Januari sampai 31 Desember Pak. Surat pengurus cabang khusus PGRI. Berarti ini 1 Januari itu nomor jenengan itu 300 Pak. Berarti bener. Maksud satu. Mesti diawali nomor 1 Pak. 1 Januari 01 terus sampai 31 Desember surat keluar teh. Khusus nomor surat keputusan kongres konferensi itu sebanyak keputusannya. Biasanya pas konferensi kabupaten itu sampai 8 keputusan. Nah, ini sambil contoh konferensi Ponorogo 1 Konkap JTI itu Jawa Timur Pak. JTI itu garing 1303 itu adalah Ponorogo, kodenya Ponorogo. Jombang itu 1312. Kemudian Romawi 22 itu adalah konferensinya. Konferensi keberapa? Lanjut. Ini biar dengan mudah goleki pakai halaman itu di pedoman operasi. Terus ya kita bisa dipelajari. Nah, ini pengurus besar Pak. Jadi kode-kode pengurus besar. Aceh itu ACH dan seterusnya. Sumatera Utara SUT dan seterusnya. Terus ada di sana ada. Nah, ini kode persuratan. Nah, sambil contoh Sumenep. Ya. Sumenep itu 1337 Pak. 1337. Sampang 1335 dan seterusnya. Nanti penjaringan kalau lihat contoh-contoh persuratannya nanti kelihatan itu. Terus, nah, ini yang paling kalau misalkan pengurus cabang khusus ini Pak, menjauh. PGRI Kabupaten Jombang berdasarkan sistem informasi keanggotaan. Ya. Yang menentukan, nah, ini ada di Bantar Kedung Mulyo Perak itu adalah PT-nya, kecamatannya. Nah, sambil contoh STKIP Jombang itu masuk di 13, 12, 13. Itu, nah, sambil contoh gini, surat tugas dari Kabupaten Jombang 09 TGS itu tugas garing JTI Jawa Timur 1312 garing Romawi 21 itu adalah konferensinya 2011. Contoh surat undangan dari PGRI Wonosalam yang kita coba kuning itu Pak. 03 itu surat keluar. Itu berarti undangan. Jom itu adalah Jombang. Nanti ada itu. Kemudian garing 1208. Nah, 1208 itu yang ini. Kenapa 1312? Karena kita yang nyurati adalah dari cabang. Sehingga 1208. Garing Romawi 21 garing 2017.
Aku nerang nanti untuk cepat ini terjualnya apa nih? Pasal dibatas waktu. Kabupaten tak terang ini aja bingung nggak Pak? Nah, 3 menit. Terus, nah Mas, 3 menit Pak. Ini SIK Pak. Nah SIK. Istilahnya PGRI cabang di tiap kabupaten kota. UAP itu 674. Mungkin cabang khususnya belum masuk, bisa jadi kan gitu. Lanjut. Terus, nah saya Pak, ini kalau surat penjenengan, suratnya pengurus cabang khusus, kalau cuma 1 halaman Pak, tidak usah ada ininya. Tidak usah pengurus provinsi Persatuan Guru Berusaha atau pengurus cabang khusus STKIP PGRI, tidak perlu gitu. Ini kalau 1 halaman. 1 halaman langsung sekretaris ketua. Tapi kalau 2 halaman ditambahin ini. Kalau 2 halaman. Apa bedanya Pak? Dengan harus 1 halaman ketika ada 2 halaman lalu muncul nomenklatur seperti itu. Itu menunjuk. Oh gini. Kalau 1 halaman kok dulu harus sama. Nah sudah ada. Nah 2 halaman menunjukkan kop dulu itu ini. Kop atas, kop surat maksud saya. Di lembar kedua. Lembar kedua ini. Tanpa kop maksudnya. Tanpa kop tapi tulis ini. Oh. Itu ada kopnya ini, kasarannya begitu. Ya siap. Nanti Pak tanya jawabnya nanti biar. Ya. Oke. Jadi Pak, biasanya surat-surat dari PGRI Pak itu sekretaris, ketua itu tidak ada koma Pak. Padahal menurut aturan yang pernah kami terima daripada kami mengikuti penataran di lembaga administrasi negara, itu misalkan kepala sekolah koma, ketua STK PGRI Nganjuk koma, tapi kadang-kadang itu nggak ada Pak. Ini mohon ini tata persuratan ini mohon PGRI itu mentertibkan Pak, supaya nanti semua anggota organisasi proyek guru yang mana dalam kabinet surat pendidik itu bisa dicerna oleh masyarakat Pak. Betul. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, penjenengan kersani persuratan di birokrasi Pemda itu kepadanya itu sebelah kanan Pak. Kalau di organisasi pramuka PGRI yang melihat di sebelah kiri Pak. Memang beda Pak. Maka kita ngikuti PO Pak. Oke? Kita ngikuti itu. Nah, sama dengan ini Pak. Nah, penjaga persani di kop dhuwur gitu dengan ini. Ini pengurus Provinsi Jawa Timur Persatuan Guru Republik Indonesia. Kenapa kok tidak pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur? Di contohnya seperti itu Pak. Yang kita ngikuti itu, gitu deh. Kita ngikuti itu. Di Pramuka juga punya aturan tersendiri. Di Pemkab juga tata naskahnya juga sendiri Pak. Kalau saya misalkan kita terapkan untuk tata naskahnya Pemkab nggak bisa Pak. Gitu loh. Maka tiap-tiap organisasi beda. Ya. Mari kita coba cermati di PO 152 itu. Ya. Baik, yuk Mas lanjut. Ya, saya nanti. Nah, ini Pak. Ini yang membuat kode ini adalah PGRI Kabupaten. Yang membuat kode ini. Baru penjenengan bisa nyurati ke pengurus PGRI Kabupaten ke yang lain bisa. Nek kalau ini gak ketemu Pak. Gitu. Tidak bisa. Gitu. Ini adalah yang memutuskan adalah PGRI Kabupaten. Sehingga penjenengan bisa. Oh Jombang itu Jom, Diwan, Dewi dan seterusnya itu. Lanjut. Waktu cukup. Oh cukup Pak. Nah saya ya dulu ya. Penjamin mundur. Nah ini Pak, keputusan biasanya Pak, biasanya surat keputusan, gitu ya. Kita nulisnya langsung keputusan Pak, bukan surat keputusan, gitu ya. Judulnya keputusan, bukan SK. Terus,
terus. Terus Mas. Nah, saya tak dulu nih terakhir oke. Mari kita beres. Desember 2018 Pak, anggotanya kita itu sesuai dengan waktu eranya Pak Ivan itu 128427 itu Desember 2012. Waktu kita pilihan Januari 2020 setelah pilihan Januari 2020 sesuai dengan data Konprov konferensi provinsi waktu pilihan itu 141095 itu anggota. Sing bayar Pak maksud saya, sing bayar. Kemudian Juli 2020 itu 140 8 Agustus 2020 140 066. Nah, 3 Juni kemarin 137731 Pak. Tapi untuk daftar online Pak, sak Jawa Timur itu 328250 Pak. Benar bayangnya 328250 Pak. Aslinya untuk daftar online-nya itu. Tapi sing bayar 137731. Itu. Jangan persentase diri Pak. Itu anggota PGRI kita. Makanya harapan kita ada perubahan. Mari penjenengan memberikan masukan kepada kabupaten kota berkaitan dengan masalah piye data anggota itu sehingga betul-betul validitasnya bisa terjamin. Wis monggo. Yang lainnya nanti penjenengan pelajari. Saya bukaan nggih pertanyaan nggih untuk jenengan selak kesusu gitu. Cukup Pak Pri nggih? Oh tanya jawab. Siap, nggih Mas. Monggo.